Kita masuk ke topik yang pertama mengenai demand creations. Apa sebenarnya fungsi dari demand creations ini? Jadi fungsi dari demand creations ini adalah membuat audiens itu merasa relevan ya dengan apa yang kita tawarkan. Jadi problemnya mereka sama yang kita lagi tawarkan ini sesuatu yang match atau relevan atau sama gitu. Nah, saya ada contoh gitu ya. Jadi cara untuk melakukan demand creations. Nah, ini pada saat saya menjual kelas automations, saya tuh nggak tahu sebenarnya siapa yang mau beli automations ini gitu loh. Jadi kayak orang seperti apa? Ya udah, saya bikin aja beberapa konten gitu ya. Ada yang konten tentang project management, ada yang konten tentang otomatisin konten, ada konten yang tentang finance, direkap atau rekonsiliasi. Nah, ternyata setelah saya mengiklankan, setelah saya bikin konten iklan, ternyata lebih banyak yang tertarik dengan yang finance ini, seperti tadi saya bilang. Dan nggak cuma works di industri edukasi, bahkan ada juga brand yang saya tahu menggunakan iklan dengan beberapa angle juga. Karena ketika kita jualan celana kan kita bisa melakukan beberapa angle ya. Ada yang tergantung style atau warnanya, ada yang tergantung harganya, ada yang detail atau fitnya. Nah, kita coba lihat konten iklan yang satu ini. Oke, kalau kita lihat di sini, si brand Live Half ini ketika membuat konten ini itu lebih fokusnya sama detail atau fitnya ya. Karena ketika kalimat pertama yang dia tulis adalah celana anti melorot. Habis itu kayak dikasih lihat detailnya, bahannya, dan segala macam. Nah, ini kan menunjukkan bahwa, oh, kita mau kasih lihat detail-detailnya, bahwa celana kita nih bagus kok, detail dan fit gitu loh. Dan saya nggak ngelihat ada harga sama sekali yang ditonjolkan sama brand tersebut, melainkan lebih kepada yang detail dan fit. Jadi kita harus lihat nih positioningnya kemana nih kita mau arahin. Jadi kita kalau mau melihat produk itu seperti kubus gitu ya, punya banyak sekali sisi. Misalkan ketika kita punya produk ataupun jasa gitu ya, nah kita lihat lagi nih ada empat empat hal gitu. Misalkan satu-satunya yang mengandung ingredients dari Korea gitu loh, atau review bintang 5 female daily, atau sudah pernah dipakai anak presiden, atau bisa mengatasi jerawat yang membantu bertahun-tahun. Jadi apa? Apa yang sebenarnya dicari sama market ini harus kita cari. Nah, gimana cara carinya? Ada dua cara itu untuk menentukan atau membuat sebuah angle untuk demand creations ini. Jadi kita bisa menggunakan namanya menciptakan angle secara horizontal atau yang kita sebut sebagai problem mapping. Nah, contoh kita punya produk yang bisa menghilangkan masalah kulit di badan. Kita punya sabun gitu ya, masalah kulit badan. Nah, masalah kulit badan ini kan banyak ya. Ada jerawat punggung, ada chicken skin, ada siku hitam atau kasar, ada juga kemerahan di kulit. Nah, kita coba aja bikin semua konten iklannya. Kita coba blast gitu ya. Nah, ini kan bisa kita cari problem-problem ini dari ChatGPT misalkan. Nah, konten kita ini membahas apa nih? Punya jerawat punggung, cobain deh body wash ini. Misalkan. Chicken skin. Siapa yang risih karena chicken skin di badan? Ayo kita merapat karena produk ini bisa mengatasinya nih. Ada juga yang siku hitam atau kasar. Nah, ini kita pakai produk ini bisa hilang nih. Dan juga kemerahan di kulit. Jadi dari problem-problem yang ada di market, kita coba hit nih. Kita coba lihat, kita coba sebar. Dan kita coba nanti dapetin data dan atau feedback mana yang lebih works. Jadi itu adalah fungsi dari advertising karena kita pengen cepat dapat datanya, ya kan? Dan ini salah satu contoh tes angle. Jadi kalau teman-teman mau ngetes angle, itu tuh teman-teman nggak perlu takut kayak, oh saya harus semuanya harus baru, semuanya harus beda nih. Itu enggak, visualnya samain aja itu nggak masalah. Yang dibedain di mana? Di headline-nya. Jadi ini benar-benar nggak masalah. Saya juga sering kali melakukan seperti ini. Biar apa? Biar cepat dapat data aja sih sebenarnya. Karena saya pengen tahu nih dari problem mapping ini, mana yang sebenarnya dicari atau orang-orang tuh pengen beli tuh karena apa. Jadi lebih penting message-nya dibanding visualnya. Kalau kita ngiklan ya, ini kita ngomong kita ngiklan, jadi pakai aja gitu loh visual yang sama. Nah, ini sebagai contoh juga gitu ya. Waktu itu kita juga ada melakukan positioning ini di TikTok gitu ya, ke dalam salah satu produk di mana dari satu angle jerawat punggung ini kita lihat
tadi ya kita lihat kayak oh dari segi apanya nih si sabun mandi ini yang kita mau hit. Apakah dari wanginya udah banyak sabun mandi yang lebih wangi ternyata, apakah dari teksturnya lebih halus atau dari solusinya ternyata lebih bisa menghilangkan jerawat punggung dan ya udah kita pakai terus itu si jerawat punggung ini dan akhirnya bisa jadi top 2 ya di TikTok Shop pada saat itu selama 7 hari dan menjual 1.500 produk dalam 1 bulan. Jadi di kategori body wash shop itu. Jadi problem mapping ini menurut saya teman-teman perlu fokusin atau dalemin. Jadi kesimpulan demand creation adalah seperti apa? Itu adalah positioning ditambah story. Maksudnya gimana? Jadi let's say tadi masalahnya adalah jerawat punggung nih yang kita pengen ambil gitu ya. Ketika kita ngiklan ternyata jerawat punggung ini menghasilkan konversi. Nah, biasanya si customer ini punya keinginan kan. Oke, keinginannya mereka adalah let's say pengen punya badan yang mulus gitu, nggak pengen punya jerawat punggung karena ada beberapa baju yang lebih bagus kalau kelihatan punggungnya let's say. Tapi ada problem di sini gitu dari cita-citanya dan kita bisa bilang bahwa oke, kamu bisa mencapai cita-citamu kalau kamu punya si sabun ini gitu. Jadi that's why ini cara kita untuk membuat sebuah demand creations. Kita ambil cita-citanya dan kita sebut masalahnya apa yang membuat mereka tuh belum sampai ke cita-citanya. Kita kasih tahu. Habis itu dari situ dari masalah tersebut ya udah kita kasih solusinya adalah si sabun. Dan setelah itu teman-teman juga bisa menggunakan berbagai macam pilar. Jadi ketika message-nya sudah winning jangan cuman ya udah single image habis itu udah gitu loh. Jangan begitu konten iklannya disebar ke pilar-pilar konten yang lainnya. Misalkan seperti ada testimoni, ada demo produk, ada success story tentang jerawat punggung, ada visit store, ada key opinion leader yang ngomong, ada personal experience, bagaimana dalam 30 hari ini jerawat-jerawat di punggung itu bisa hilang, edukasi kenapa sabun ini punya fitur apa sih, punya ingredients apa sih sehingga bisa menghilangkan jerawat punggung, dan juga produk offer. Jadi semuanya ini benar-benar di diarahkan ke message tersebut. Yang beda itu adalah pilarnya doang. Karena message tersebut sudah winning kan, jadi nggak masalah. Oke, jadi summary-nya seperti apa? Yang pertama adalah kita kalau mau mengiklankan, kita perlu membuat dulu problem mapping secara horizontal. Habis itu kita buat dulu key message-nya. Kita cari nih ketika ada problem mapping, ketemu nih. Dalam kasus yang tadi kan contohnya jerawat punggung. Habis itu kita buat variasi kontennya, entah itu single image, carousel, shorts, ataupun commercial videonya dibuat semuanya. Habis itu baru kita distribusikan gitu ya ke pilar-pilar konten lainnya. Jadi teman-teman bakal punya banyak banget konten iklan kalau mengikuti format yang ini. Jadi kadang-kadang saya suka bingung gitu. Ada teman-teman yang bilang kayak oke, saya nggak tahu nih mau bikin konten iklan apa. Ini dengan membuat seperti ini aja gitu ya. Let's say yang ada pembelian itu ada 3 angle. Jerawat punggung, soal wangi, sama soal tekstur. Katakanlah ini semua ada 3 pembelian. Kan jadi banyak nih. Dari jerawat punggung bikin video. Bikin single image sama bikin carousel. Mengenai wangi bikin single image, bikin carousel sama video. Terus abis itu dari wangi kita sebarin ke KOL, kita bilang tolong ngomongin soal wanginya sabun ini. Gitu ya, yang seperti parfum mahal atau dupe-dupe apa. Atau success story-nya. Ini kan banyak banget. Jadi kayak kita bakal punya konten iklan banyak banget kalau teman-teman mengikuti alur ini. Nah, baru setelah itu kita masuk ke yang namanya over creations. Jadi ketika kita sudah tahu mana yang ada pembelian, disinilah kita membakar mereka untuk lebih banyak orang lagi itu nggak cuma lihat doang, tapi beli. Nah, normalnya ya, ketika orang melihat, ya, kita bisa bilang landing page view ya. Ini katakanlah ada 100 gitu ya, 100% orang-orang yang landing page view. Nah, yang buy atau purchase gitu ya, ini 4 orang. Oke, jadi bisa saya katakan orang yang lihat sampai beli ini rata-rata 4% gitu ya. Kalau di Indonesia ini. Nah, sekarang gimana caranya kita mau meningkatkan lagi angka ini? Kalau teman-teman excellent banget dalam menciptakan offer atau value creations ini, teman-teman bisa punya angka
5 sampai dengan 8%. Gitu ya. Teman-teman, 8% aja itu udah 2 kalinya dari average. Jadi udah 2 kalinya dari average. That's why kalau dengan budget yang sama, teman-teman bisa dapat 2 kali lipat kan oke banget. Artinya 100%, ada kenaikan penjualan 100% kan, 2 kali lipatnya. Jadi that's why penting untuk kita untuk mempelajari si over creation itu, nggak cuma buat bikin demand creations. Demand creations bisa membuat yang tadi lihat habis itu beli tapi cuma 4% rata-rata. Tapi kalau teman-teman mendalami over creations ini, teman-teman bisa mendouble angkanya menjadi sampai 8%. So, fokusnya di sini adalah bagaimana caranya membuat dari warm ke hot gitu ya. Jadi kita dari warm ke hot. Orang yang tadi kayak oke, saya kayaknya butuh nih, jadi kayak pengen beli sekarang, dan membuat harga jadi tidak relevan lagi karena value yang didapat terasa wow. Wow, wow, wow. Ini adalah rumus yang biasanya saya pakai ketika saya membuat konten iklan dari message yang saya sudah tahu sudah winning. Jadi saya tinggal tambahin bumbu-bumbunya aja di sini. Ya. Oke, kita akan masuk ke masing-masing variabelnya. Yang pertama adalah hasil akhir ataupun output. Ini saya adopsi dari bukunya Alex Hormozzi yang berjudul 100 juta dolar over. Jadi teman-teman kalau mau mempelajari ilmu aslinya silakan. Kalau pengen cara saya yang saya sudah adaptasi ke Meta Ads juga silakan boleh. Dan saya juga dalemin di produk saya gitu ya, di produk saya yang namanya Meta Ads Digital Selling Framework. Dan saya sudah membuatkan AI juga untuk teman-teman yang misalkan pengen langsung nanya aja dan pengen langsung dibuatin kontennya dengan framework di sini. Oke, kita masuk ke variabel yang pertama, itu adalah hasil akhir atau output. Sekarang teman-teman saya minta bandingkan dua produk ini ya. Jadi ada ya dua produk yang bikin kurus ini. Ada sedot lemak yang harganya 50 juta, ada juga ebook diet keto yang harganya 50.000 gitu. Jadi hmm, ini sama-sama bisa bikin kurus, tapi yang satu 50 juta, yang satu 50.000. Gimana caranya kita membuat si ebook ini bisa lebih laku dibanding si sedot lemak gitu ya, yang sudah pasti. Nah, yang kita jual akhirnya ya bukan mengenai ebook dietnya gitu loh, tapi ebook tentang hasilnya kan. Jadi kita menjual hasil. Yang kita mention adalah outputnya. Sehingga tulisan kita adalah bukan ebook diet keto, tapi ebook turun 10 kilo dalam 1 bulan oleh dokter siapa misalkan gitu. Ini contohnya aja ya, contohnya. Nah, dari sinilah orang-orang langsung aware kayak, wah ini menjawab masalah saya. Nah, kenapa? Karena ini adalah customer kita yang sebelah kiri dan juga yang kanan adalah hasil yang mereka inginkan, kurus dengan mudah dan murah, dan kita tahu mereka pengen itu dibanding sedot lemak gitu kan ya. Nah, makanya mau itu sebenarnya adalah caranya diet keto, mau itu perawatan ke dokter, mau itu pakai obat, anything, selama outputnya adalah bisa kurus dengan mudah dan murah dan terbukti ya, mereka lebih mau beli. Kita jualnya hasil akhir. Jadi ketika kita menjual spidol, yang kita jual adalah hasil akhirnya. Gitu. Ini bisa membuat tulisanmu lebih nyata. Ini bisa membuat kamu presentasi lebih bagus lagi karena tebel gitu. Jadi yang dijual adalah hasil akhirnya, bukan semata-mata produk doang. Sehingga semakin tinggi output yang kita bisa kasih ke mereka, maka semakin impulsif customer kita. Contoh, dapat puluhan juta 1 bulan, dalam 1 bulan bisa dapat puluhan juta, sama bisa dapat 2 miliar dalam 1 bulan, bisa menggerakkan yang mana? Gitu, kita kesampingkan dulu variabel lain ya, seperti apakah trusted atau enggak, atau kayak sudah ada pengalaman atau belum nih orang, terpercaya atau enggak gitu, kita singkirin dulu. Tapi kalau dengan trust yang sama, teman-teman ditanya mau dapat puluhan juta atau miliaran dalam 1 bulan, pasti kita bilangnya miliaran. Makanya ini kita bilang output semakin tinggi akan membuat customer semakin impulsif. Nah, that's why output sendiri ini tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi output nggak bisa berdiri sendiri, kita butuh variabel kedua yang namanya adalah resiko. Jadi hasil akhirnya kita naikin, resiko kita turunin. Apa aja resiko yang biasanya dihadapi oleh orang-orang gitu ya, ketika mau membeli ebook turun berat badan, kita punya produk gitu ya. Nah, resikonya ada resiko gagal lagi, resiko ditipu sama programnya, resiko buang-buang duit, resiko takut nggak konsisten, ataupun resiko efek sampingnya ada gak sih gitu. Nah, that's why
cara terbaik untuk menurunkan resiko atau overthinking tadi, itu adalah dengan melihat orang lain sudah beli duluan dan aman. That's why inilah pentingnya testimoni. Jadi resiko pertama yang mereka takuti adalah resiko terhadap produknya itu sendiri. Kenapa mereka harus percaya sama teman-teman gitu kan? Kenapa mereka harus percaya sama lu? Kenapa mereka harus beli dari lu? Jadi mereka ragu sama lu. That's why yang kita perlu lakukan adalah menurunkan ketakutan itu atau resiko itu kita turunin dengan cara mengatasinya dengan memperlihatkan proof, bukti-bukti yang sudah berhasil, ataupun testimoni-testimoni gitu. Atau resiko kedua yang mereka takuti adalah resiko terhadap diri sendiri. Jadi mereka percaya sih sama produknya, percaya sama lu, tapi mereka nggak pede sama dirinya sendiri. Gitu. Jadi kayak takut gagal lagi misalkan, takut nggak konsisten. That's why cara mengatasinya adalah dengan memberikan garansi. Jadi memberikan testimoni menurunkan resiko terhadap produknya, ketakutan dari produknya, garansi memberikan resiko terhadap kalau mereka takut nggak komit gitu sama dirinya sendiri atau ternyata nggak works caranya. Nah ini kita kasih garansi. Sepengalaman saya menjual produk digital dan juga produk fisiknya, return rate dari garansi itu sekitar 2 sampai dengan 3%. Jadi kalau ada 100 orang yang beli, ya duanya minta garansi biasanya atau refund. Tapi itu nggak masalah gitu loh, karena dengan kita bisa mendapatkan konversi yang lebih baik, let's say tadinya dari orang yang beli yang lihat ke beli itu 4%, karena ada garansi jadi naik di 2% jadi 6%, ini kan lumayan banget gitu loh. Dan yang mau minta rival atau garansi juga cuma satu atau dua orang gitu, nggak nyampe 1%-nya bahkan. Jadi cuma 1%-nya gitu, jadi kayak why not gitu garansi ini. Sejauh ini cara menurunkan resiko yang paling ampuh adalah dengan memberikan proof atau before after. Jadi perbandingan hasil sebelum dan sesudah atau cerita nyata dari si penggunanya ini. That's why teman-teman boleh disiapin dulu variabel yang itu sebelum lanjut ke variabel yang berikutnya. Nah, yang ketiga yang perlu teman-teman tambahin juga adalah yang namanya durasi. Durasi ini perlu diturunin, teman-teman. Jadi kita tuh kalau output ditambahin, resiko dan durasi diturunin. Maksudnya durasi gimana? Mereka kan mau bayar nih, kayak oke, saya pengen beli produk dari teman-teman. Nah, mereka tuh ngukur kan, kayak berapa lama gue akan dapat hasil dari sejak gue keluarin uang atau bayar. Apakah 1 bulan, apakah 7 hari, atau 1 hari, ataupun langsung. Nah, ini yang mereka pikirkan. That's why semakin cepat durasi untuk mendapatkan hasil dari produk teman-teman, semakin baik. Dari bayar, dapat hasil kapan? 30 menit lagi. Wah, lebih keren lagi gitu loh. Nah, bagaimana kasusnya kalau, oke, tapi produk saya ini memang butuh waktu berbulan-bulan. Saya ada contoh juga gitu ya. Jadi, waktu itu saya punya satu digital marketing agency dan ada yang nanya soal penjualan gitu. Jadi kayak, kapan nih kita bisa dapat penjualan? Nah, normalnya saya bilang, ini untuk biar aman aja sih agensinya kan. Ya 3 bulan lah gitu. Kita bisa bisa bilang nih mau dapat penjualan yang lumayan stabil. Saya tahu 3 bulan nih kayak, wah lama juga ya. Saya bayar kamu tiap bulan, tapi 3 bulan baru dapat hasilnya. Nah, kalau mau gitu ya, gimana caranya biar kita bisa memperpendek delay time atau hasil adalah kita kurangin stepnya. Jadi kita mundurin satu stepnya dari orang yang beli ke orang yang nanya. Ini kan calon pembeli. Kita jadi bisa kurangin juga durasi antara orang bayar sampai dapat hasil yang tadi kita udah mundurin satu. Jadi ketika mereka bayar, saya bilang, oh kamu bayar hari ini atau besok saya pasang iklan juga ada yang mau beli gitu loh. Calon pembeli. Tapi apakah calon pembeli ini pasti beli? Belum tentu gitu kan ya. That's why saya bisa bilang ketika kamu bayar besok akan ada calon pembeli kok gitu loh. Jadi kalau memang butuh waktu berikan result terdekat atau tercepatnya. Itu akan semakin impulsif customer. Jadi semakin cepat hasil akhir yang didapatkan maka semakin impulsif customer. That's why 3 variabel itu diturunin dan yang keempat kita kan ngomongin mengenai usaha dan juga pengorbanan atau effort sacrifice. Nah, nurunin berat badan, kita balik lagi ke ebook yang tadi ya. Ebook yang tadi, nurunin berat badan ini kan pada umumnya ada usaha dan juga pengorbanan. Apa aja usahanya? Let's say yang pertama adalah masih perlu tidur tepat waktu ya kan.
Terus harus jaga makan juga, harus olahraga seminggu 3 kali, dan pengorbanannya adalah ya jadi nggak bisa begadang, nggak bisa makan gorengan, nggak bisa tidur mager-mageran doang. Nah, tapi kalau teman-teman bisa mengurangi usaha ataupun pengorbanan ketika membeli produk teman-teman yang sebenarnya biasanya memang ya tetap perlu olahraga sih, dan kita bilang di sini nggak perlu seberat itu olahraganya, nggak perlu pantang-pantang makan gorengan, makan mah makan aja, dan nggak perlu ngorbanin waktu santai Netflix di malam hari, tetap bisa kok turun 7 kilo gitu ya. Jadi kayak ini oke gak buat lu gitu loh, dari 10 kilo ke 7 kilo tapi benar-benar santai banget gitu loh. Jadi kayak kalau mereka cocok gitu ya dengan metode ini, ya mereka jadinya juga happy kan. Makanya semakin sedikit usaha dan pengorbanan, maka semakin impulsif customer kita. So, rumusnya adalah yang di atas dinaikin, yang di bawah diturunin, output dinaikin, resiko, durasi, dan juga usaha dikurangin. Ketika teman-teman sudah bisa melakukan itu, nah biasanya customer bisa lebih impulsif lagi. Nah, teman-teman silakan coba digali dari produk teman-teman dulu nih. Mana yang bisa teman-teman naikin, mana yang teman-teman bisa turunin gitu. Jadi coba latihan dulu sebelum kita lanjut ke berikutnya, karena ini adalah bagian yang paling penting gitu ya, di bagian konten iklan. Gak cuma positioningnya doang, tapi membuat over creations. Karena sayang gitu teman-teman, saya sering kali ngeliat gitu ya, ada orang-orang yang bikin konten iklan, itu tuh menurut saya nggak ada niat buat konversi atau jualan gitu loh. Sedangkan saya kalau bikin konten iklan, saya ya jualan dong, ayo kita jualan gitu loh. Kita pengen dia beli gitu sekarang. Nah, ini yang saya pengen gitu loh. Jadi habis itu orang tersebut bilang, tapi gue udah coba Meta Ads tapi Meta Ads nggak works. Kalau saya lihat kayak lah, lu aja overnya kurang kurang bombastis nih, kurang greget nih gitu. Karena nggak dimainkan variabel-variabel tadi. Atau bisa jadi dia nggak ada pembelian karena nggak mencoba explore problem mapping gitu loh. Dia cuman kayak, oh produk gue kan cuman bisa buat ngatasin jerawat, habis itu udah dia buat tentang jerawat, habis itu nggak works, iklan, habis itu nyalain iklan. Padahal kan banyak banget ya variabel jerawat, jerawat apa, jerawat batu, atau jerawat apa gitu loh. Sisa jerawat, atau apa nih yang benar-benar jadi problems gitu loh. Jadi that's why kayak menggali kebutuhan dan juga membuat kebutuhan tersebut akhirnya menjadi urgency gitu ya, sesuatu yang kayak harus harus diselesaikan sekarang, itu adalah seni ketika kita mau membuat konten iklan, dan ini menurut saya sangat penting. So, latihan dulu, cek kompetitor Anda yang pertama, mereka itu offernya apa, catat teman-teman, catat gitu ya. Habis itu yang kedua, setelah dicatat, sekarang kita lihat kita punya, kita jabarin output yang kita bisa naikin apa, durasinya apa yang bisa kita kurangin, resiko apa atau usaha pengorbanan apa yang kita bisa kill dari si customer itu atau calon pembeli kita. Dan diracik, silakan dibuat sehingga teman-teman bisa menghasilkan seperti ini, tabel seperti ini nih. Jadi ada 4 gitu ya, 4 matrix, habis itu teman-teman pegang gitu. Baik-baik, karena kita akan banyak bikin konten iklan maupun landing page berdasarkan arahan seperti ini. Nah, setelah teman-teman sudah mengisi ya, sudah membuat tabel di mana apa outputnya, apa resikonya, apa durasi, dan juga apa usaha atau pengorbanan yang teman-teman bisa turunin. Sekarang waktunya kita masuk ke implementasi.